Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk di kesempatan kali ini kita masih di Mapel Simkomdik dan tentu masih di pembelajaran jarak jauh SMKIT Ihsanul Fikri. Ini ya untuk hari yang cerah ini kita akan belajar bersama di KD yang ke-3.8 yaitu memahami konsep kewargaan digital. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menyajikan pengertian dan komponen kewargaan digital. Dan siswa memahami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu mengenai kewargaan digital atau yang kita kenal dengan digital citizenship, ya. Di mana di sini kita akan pelajari tentang konsep kewargaan digital. Nah, semua warga digital berkewajiban menjaga etiket dan norma serta memiliki tanggung jawab kebersamaan dalam segala perilaku dalam memanfaatkan teknologi komunikasi di dunia maya. Dan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghindari diri dari kebergantungan kepada orang lain tentunya. Dan setiap kali seseorang berinteraksi dengan orang lain, dia harus menjaga etika dalam bersosialisasi. Dan tentunya dalam kehidupan nyata, seseorang wajib menghormati privasi, hak dan kewajiban, serta kepantasan atau norma yang berlaku. Ya, ada sebuah pertanyaan buat siswaku semuanya ya. Apakah internet digunakan untuk chatting dengan kawan kalian, mengomentari hal-hal yang dibaca secara daring ya, dan bermain games, mengunduh sumber belajar atau mengerjakan tugas, atau membeli barang-barang secara daring? Nah, jika jawaban salah satu pada pilihan di atas adalah iya, berarti Anda adalah seorang warga digital. Ya, baik, kita lanjutkan tentang kewargaan digital. Nah, di mana kewargaan digital adalah sebuah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkaitan dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersamaan. Nah, adapun pengertian dari kewargaan digital yaitu konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab, baik dan benar. Nah, kemudian kita masuk ke lingkungan digital. Di sini ada 3 buah komponen. Yang pertama, lingkungan belajar. Ya, itu ada 3 buah unsur, yaitu ada akses digital, kemudian ada komunikasi digital, kemudian literasi digital. Kemudian untuk lingkungan sekolah ada juga 3 buah unsur. Yang pertama adalah etika digital, kemudian hak dan kewajiban digital, dan yang ketiga adalah keamanan digital. Kemudian untuk lingkungan luar sekolah juga sama, terdapat 3 buah unsur, yaitu hukum digital, transaksi digital, serta kesehatan digital. Baik, kita simak ya tentang ketiga komponen tadi. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Ya, di sini untuk lingkungan belajar bahwa teknologi ICT ini ya telah menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran. Kemudian unsur yang kedua yaitu tentang akses digital. Nah, bahwa akses digital adalah mengakses fasilitas ICT, yaitu adalah hak dasar setiap warga digital ya. Namun tidak semua orang ya memiliki kesempatan yang sama ya untuk bisa mengakses fasilitas tersebut ya. Nah, namun dengan seiringnya perkembangan teknologi ya, bahwa akses digital semakin mudah, tantangan berikutnya yaitu adalah pemanfaatan akses tersebut secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka kebersamaan sebagai warga digital dalam dunia maya.
Nah, kemudian kita lihat unsur berikutnya atau ya, yaitu tentang komunikasi digital. Ya, dalam perkembangan teknologi digital, kita telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi ya. Di sini banyak karena sekarang banyak bentuk komunikasi ya yang telah tersedia ya. Kemudian sebagai warga digital yaitu diharapkan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis media komunikasi yang digunakan. Sehingga dengan cerdas dapat memilih penggunaan media yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian unsur berikutnya yaitu literasi. Ya, literasi digital ya. Di sini teknologi digital ya menjadi konten dalam pembelajaran sehingga menjadi media sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, untuk literasi digital merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya ya. Sehingga salah satu aspek pembicaraan yang penting dalam terkait dengan teknologinya adalah memahami cara kerja teknologi tersebut sehingga dapat digunakan dengan cara yang paling tepat. Nah, karena teknologi ini telah mencakup hampir di seluruh spektrum kehidupan manusia, ya sehingga cara memahami teknologi harus diajarkan di dalam dunia pendidikan. Nah, dengan demikian teknologi menjadi konten dalam pembelajaran sekaligus menjadi media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen kedua yaitu lingkungan sekolah. Di sini ada hak dan kewajiban, etika, dan keamanan digital. Nah, untuk hak dan kewajiban sebagai sesama warga digital yang menggunakan teknologi dan sumber daya yang sama secara bersamaan, ya, tentunya setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesepakatan norma, ya. Nah, di setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan berbicara. Nah, akan tetapi ya, bahwa setiap warga digital itu juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain ya, maupun berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, untuk itu ya sebagai warga negara Indonesia ya, Anda ya, kita semuanya itu harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia dan dimanapun Anda atau kita semua berada. Kemudian unsur berikutnya adalah etika. Walaupun dalam dunia digital para pengguna tidak saling bertemu ya, bertatap muka. Nah, seringkali mereka melupakan bahwa di balik setiap posting, di balik setiap akun ya, terdapat pengguna lain yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama etiket digitalnya ya. Jadi melanggar aturan dan tata kramanya. Karena tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menjaga kenyamanan perasaan pengguna lainnya. Nah, kemudian untuk keamanan dalam dunia nyata, ya, kita membangun pagar, ya, mengunci pintu, menambahkan alarm, itu apa? Untuk apa? Untuk keamanan, ya. Nah, hal sama juga perlu ditetapkan atau diterapkan dalam dunia digital, ya, seperti menginstal antivirus, kemudian firewall diaktifkan ya, terus membackup data dan menjaga data sensitif ya atau penting seperti username dan password misalkan ya. Nah, setiap orang harus berhati-hati dalam melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk lingkungan luar sekolah ya. Jadi komponen ketiga yaitu lingkungan luar sekolah.
Di sini ada hukum ya, ada unsur hukum, yaitu hukum digital yang mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Nah, warga digital itu perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain ya atau plagiarisme itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, hukum yang terkait dengan aktivitas warga digital ya dikenal dengan nama hukum siber atau cyber law. Di Indonesia, hukum yang terkait dengan kegiatan digital menyangkut 5 aspek. Yang pertama adalah hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privacy, dan yurisdiksi dalam ruang siber. Kemudian ada unsur transaksi dalam komponen lingkungan luar sekolah, ya. Nah, untuk perangkat digital juga menyediakan fasilitas yang memudahkan seseorang berbelanja atau bertransaksi secara daring, ya. Nah, transaksi juga dapat dilakukan dengan mudah secara elektronik, ya misalkan kita membeli pulsa atau kita melakukan pembelian token listrik, ya melalui ATM mesin, ya atau pengiriman uang melalui internet banking. Nah, dengan mudahnya akses dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat ya dalam memanfaatkan teknologi komunikasi itu ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli dan transaksi daring di Indonesia. Nah, dalam proses tersebut penjual dan pembeli perlu menyadari kelebihan dan risiko yang didapatkan dari jual beli secara daring ya atau transaksi daring. Nah, di sini ada kecepatan bertransaksi, ya, kemudahan akses, kemudahan membandingkan spek harga dan produk atau layanannya itu merupakan satu kelebihan dari daring, ya. Dan juga ada kekurangan yang harus dilihat juga, ya. Kelebihannya ada, tentu ada juga kelemahannya. Nah, risiko yang ada yaitu muncul ketika kita melakukan adanya transaksi daring, yaitu penipuan, ya. Kemudian perbedaan kualitas barang yang dikirim, jangka waktu pengiriman kadang molor, nggak sesuai dengan yang diinginkan, atau legalitas barang yang diperjualbelikan ya. Sering sekali terjadi seperti itu, kita beli yang ori, dapatnya yang tidak ori. Ya. Atau ditipu ya. Kita beli HP, dapatnya batu bata. Ya. Sama-sama kotaknya. Nah, kita nggak tahu kan ya. Itulah penipuan atau risiko yang muncul dalam transaksi daring. Kemudian untuk kesehatan, unsur kesehatan di sini di balik manfaat teknologi digital ya terdapat ancaman ya kesehatan ya ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan ya seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan seluruh tubuh ya. Jadi tidak hanya kesehatan fisik, mental juga terancam ya jika tidak mengatur penggunaan teknologi tersebut secara proporsional ya. Nah, iya, jadi kalau kita tidak proporsional dalam menjaga penggunaan teknologi tersebut memang banyak sekali risiko untuk kesehatan kita ya. Kita begadang karena kita main game terus ya kan, begadang ya itu bisa merusak mata ya, bisa merusak fisik tubuh bahkan mental juga ya. Main game online mungkin semalam nggak puas, tambah lagi sehari sampai nggak makan itu ada ya. Nah itu berbahaya untuk kesehatan semuanya. Nah kemudian berat semuanya ya, semuanya. Di sini ada satu akronim tentang
eh, komunikasi digital ya, tentang ICT, tentang kewarganegaraan digital ya, yaitu ada THINK, THINK ya, yang kepanjangannya adalah is it true, is it hurtful, is it inspiring, is it necessary, is it kind ya. Ada true, hurtful, inspiring, necessary, kind ya. Nah, untuk is it true, benarkah postingan kita itu hanya isu yang tidak jelas sumbernya atau hoax. Nah, itu. Kemudian yang kedua, it is hurtful, apakah itu menyakitkan? Apakah postingan yang kita posting ya itu akan menyakiti perasaan orang lain? Kemudian yang I yaitu is it inspiring? Apakah postingan kita itu menginspirasi, yaitu bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya? Kemudian N, is it necessary? Pentingkah? Ya. Pentingkah posting kita atau post yang kita kirim ke orang lain dan akankah mengganggu orang lain tersebut? Nah, itu. Nah, kemudian yang K terakhir, is it kind? Santunkah? Nah, posting kita itu santunkah? Ya, santun apa tidak? Ya, dengan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu ya. Jadi ada tips tentang menjaga komunikasi di dalam kewargaan digital. Ada akronim yang penting, yaitu THINK. Baik, sisa semuanya ya. Saya kira untuk materi kita ini sampai di sini dulu. Nah, baik, sebelumnya terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Syukron, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.